tapi minta keridhaan dari orang yang sudah dia zolimi. Masalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saat terzolimi ni kini dek mau bait hak makin lek dunia, bisa jadi dia tidak dapat haknya. Nabi lagi mohon maaf, orang-orang yang dizolimi adalah orang-orang yang lemah. Secara posisi dia adalah orang yang lemah. Barangkali bukan dari kalangan yang berada, ya. Dia orang biasa-biasa saja, kemudian yang menzolimi ini orang pejabat tinggi, punya kekuasaan, kekayaan, pengaruh yang besar. Berembeyan tan bait hak makin ini tidak bisa dia. Tetapi alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah doang tentu selesaian jamaah. Iya sabarat alian telelah makin ni kita bermasalah timbang terselesaian di julun Allah. Sampun tiang sampean di julun Allah Subhanahu wa taala ni kita mesa-mesa nikah tiap pada runguk batu, nikah tiap pada runguk semeton lemak nikah. Kita mesa-mesa. Mesa-mesa. Lebih baik kanca seninen tu doang lemak. Berketuan tiba seninen tu yo ndek apa solah bermetan yang anggap kalau jadi semama di dunia cekat kendek solah kendek nabi terjawab seninen solah. Solah tak kedai bertanggungjawab di situ. Yo ni lagi kiamat lemak wayan semama berdait kanca senina. Meni adik ni. Ada hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir riwayatnya ini. Mai beng ke bes kedi amal mai. Jadi pelombok amal soleh sak gawe kelawan di julun Allah Subhanahu wa taala sak jauh ketiba Allah Subhanahu wa taala. Apa ni tertimbal si senina. Gamak kakak. Nabi sak tunas deniki ya molah. Lagu Nabi sasid harapan niki jadi harapan tiang masih jadi yang dikebau ya berbagi amal soleh dan mele ngurungan senina nika. Jadi ni tu mesak-mesak tapi ya nauzubillah. Ya tahun datang dengan sasid zalimi le dunia lain mohon maaf niki sak sempat tak terkadang nika. Karena dia merasa tinggi berkuasa molah ganti sempat tak dengan. Deman Malik iur dengan Deman Malik bait hak dengan banyak yang dilakukan nauzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya atadruna manil muflis, wahai sahabat-sahabatku tahu mdek pada sida sai muflis. Muflis niki maksudnya orang yang bangkrut. Maka sahabat menjawab al muflisu indana ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Dengan sak bangkrut niki ya Rasulullah dengan sak dek berduwe kepeng benang, dengan sak dek duwe bande. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muflis dengan sak bangkrut jelo kiamat ni ke dengan sak era jauh luwe amal soleh jauh ndek nabi ndek beramal soleh luwe jauh amal soleh. Lagu nabi gawen faqad syatama hadza faqad safaka dama hadza lagu wa qad qatala hadza laik wahan mati ni wahan sempata ni wahan zalimi ni. Datang nuntut julun Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ni dengan nilai bayi tanah ke padahal warisan keluan tan terbagi ya Allah lagu milin mesa doang berkuasa semeton nuntut masih julun Allah. Akhir Nabi terbait amal soleh dengan sak zolim niki tebeng tipak dengan sak sin zolimi. Malik datang sak lain ya Allah ya girang sempata kelai niki ya Allah. Tiang begawean dek balen jadi pembantu ya Allah lantaran sak jadi pembantu den tahu tahan rawas nyempata lonto. Akhir Nabi diambil kebaikannya tebeng tipak pembantu sak singgilang sempata lain. Nabi lagi datang yang dizolimi terus begitu dikasih kebaikannya diambil kebaikannya terus dikasih bonenar onos namal soleh niki. Deman selesai masih nalak dengan datang. Ya Allah ya gilang sakitin kelain ini ya Allah bis lagu amal soleh makin pun Nabi Malik. Akhirnya amal buruk orang yang dia zolimi dosa dengan saksin zolimi le dunia ini kita baik si Allah Subhanahu wa taala pun tebeng tipak nia sak zolim. Datang Malik dengan terbaik dosa tebeng tipak nia. Datang Malik dengan terbaik dosa tebeng tipak nia. Akhir enggak berduen dosa doang ia pun tekapak cok dalam neraka nauzubillah. Teteh juga dalam neraka. Jadi ini yang kita khawatirkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali tiang pernah sampaikan tantangan kita di dunia niki lantaran sandek kita ruwen perkara niki. Inilah yang disebut perkara ghaib. Makanya coba kita lihat Al-Baqarah yang pertama nih, ayat surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama ciri-ciri orang bertakwa adalah beriman kepada perkara-perkara ghaib.
Di antaranya perkara ghaib niki napi surga, neraka, pahala, dosa. Ini di antara perkara ghaib. Dan tantangan kita di dunia niki ndet kita ruwen searang dosa kanca pahala niki, sehingga nabi dengan nempahan niki dia kerjakan saja itu dosa. Ini penghitan masalah. Memang penghitan jak kelalah masih jamaah niki pahala niki jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih tu dia simpan ni neralangan. Coba ya. Jadi tantangan kita seperti itu. Okay. Makin niki perkara-perkara yang tidak nyata kelihatannya, dan bau tegita si mata lemak jelo kiamat ye sak paling penghitan. Ye ruan pahala, ye ruan dosa, ye ruan surga, ye ruan neraka, ye ruan isi hati. Sekarang kan sesuatu yang paling rahasia sifatnya Nabi, isi hati kita. Dan arah dengan ketahui isi hati niki. Lagu lajulun Allah yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya lema ya terbongkar, terumbar selapuk sin gawe lek dunia, termasuk isi hatinya akan dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dia narak kekuatan, dia narak dengan bau tulung, dia narak dengan bau andak ke pegawaian niki, ya dia akan lihat dirinya. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dengan makin bermaksiat, dengan korupsi, sugih si korupsi, dia narak ketahui dengan korupsi, bahkan rahasia korupsinya terkubur dengan tubuhnya di dalam kuburnya. Narak dengan tahu dia julun Allah Subhanahu wa taala, dia tahu sebut. Maka semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan niki yang menjadi tantangan bagi kita. Maka bersabar, jangan sabar. Hidup niki memang darah lain. Sabar saja kita hadapi kehidupan ini. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai ke pembahasan terakhir dari peristiwa kematian. Niki paling penutup kan sikit season teman sampean. Sa paling penembek Nabi sekarat menjuluk dengan. Sesampun sak sekarat tak angkat awak lek tahu mati. Rasa tak angkat langan rumah sakit, tak angkat langan jalan raya tahun kecelakaan, rasa langan balik. Seberikut Nabi kondisi ketika berada di dalam kurung batang, demen waktu terkolok di dalam kurung batang. Ya, apakah dia minta untuk segera ruan tanjau karuan tanjau atau justru nyempate? Ya wailaha celaka kamu pada belai pada jauh awak. Ya, itu berikutnya. Baru kemudian yang berikutnya, begitu dia sudah diletakkan di dalam kubur, sin dengah suara dengan sak mulai bilinia niki. Sin dengah suara sandal sak bekasor niki. Ia ton sadar mesan terus. Sampun tiang sampaikan, saya pun dengan sak paling tunah itu makin niki wayan temati leman dan mele ya iring temana-mana sedetik dua detik le dalam kubur. Mesa-mesa jamaah. Mesa-mesa. Ya. Dan dia akan rasakan sin irap sin ketahu wayan terbilin si dengan sama si hirup niki si semeton si dengan toa si anak bijajarin, dia akan rasakan orang-orang itu, dia akan sadari orang-orang itu meninggalkan dirinya. Ya tondai diri terus dia buat malah unit yang mohon maaf jamaah niki wayan sali dalam kubur niki lemak ya pada sadar ternyata ni salai aji tenung. Ternyata ni salai maut telangan tuan guru ni nyata sekarang. Dulu itu hanya cerita-cerita sifatnya. Hanya penyampaian melalui ayat, melalui hadis. Dia tahu berembe nyata marak nabi ruan. Wayan salai dalam kubur, wayan tebangkitan, wayan di akhirat. Ya giliran apa ni salai terperingat. Ni salai tak aja. Membuat nyesel dengan sak nyesel terus maka. Yo mohon maaf jamaah. Wayan dengan mati niki, wayan sama mati dengan pacu yang nyesel. Dengan dek pacu lebih-lebih ya nyesel. Dengan pacu ya kembali nyesel, maka dek pacu selain pacu lain. Maka enggak nekah ke pacuan belai. Bersedekah kepeng ngarak 100.000 kancil 2.000 nah be paling kerang bersedekah ni kantong kepeng ngarak 100 50 20 10 tantong ni yang bersedekah kita julus sampai kira-kira paling harus sugul ni ke 10.000 sedekah. Lemak dalam kubur ni Allah maka kendek sugulan be selapuk. Ndek Nabi sak paling belik 100.000 doang yang sugulan. Nabi selapuk jero mati maka kendek sugulan lek selapuk. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sak pacu doang nyesel, lebih-lebih dengan sandek pacu. Nah, ini kondisi-kondisi yang akan kita rasakan. Kemudian sesudah dia merasakan kesendiriannya di dalam kubur, dendek kena dia doang. Kita niki selaput dia terdai tu niki. Wayan sawah hirap, si terasa, si terindeng, si
kita sudah rasakan orang-orang meninggalkan kita, ia pun terhimpit awak si terjepit awak si kubur. Nggih, sampun yang sampaikan sahabat yang meninggal disambut 70.000 malaikat, bergetar arasy Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, terbuka pintu-pintu langit, beliau saja sekelas beliau tidak selamat dari himpitan kubur. Lagu ndek Nabi terbenci pun terhimpit niki zaman dah. Ya, ulama membedakan menjadi dua. Lamun dengan kena dengan solah saat terhimpit si kubur niki, ia marah ante kapong si inaan. Searan itu dengan lalu Nabi Allah merantau jok Malaysia menikah nulik pasti ente kapong si inaan kangen dengan. Nah inak kita saya selapun tanah jadi inak selapun jama. Semua kita berasal dari tanah. Nah gaya sebagian dengan Nabi bahasan det kanggo sombong lalu. Ya sedang kamu di bersemeton kan dure ni. Dure kan bersemeton dure kan tanah lah kan. Ya. Kangen ibu kita ni kisaran tanah niki yang pun tekapong si inak. Lagu memang jenang sakit dan ngapong inak niki lema. Nabi sampai hancur tulang belulang. Nah lamun dengan sandai kena niki tekapong marahan itu ni teteki si inak sampai hancur tulang belulang. Nah barulah kemudian fitnah berikutnya Nabi melihat sosok mungkar dan nakir. Ya, mungkar nakir niki sekedar menghayal doang, belum biruan jamaah lagu lema di mete kita aruan ni satu cerita guru mujuh tak kena oni nu aruan takut kecuali orang-orang yang Allah berikan ketenangan. Nah, melihat sosok mungkar nakir niki begitu mengerikan. Sampun yang sampaikan aziman, kedua-duanya niki mungkar nakir sangat besar sekali. Ya bahathanil qabr bi anyabihima, mencari jenazah itu dengan calingnya, taringnya. Ya dusani asy'arahuma, rambutnya niki bekeros-eros. Maten marak kilat, suara marak guntur. Belum bian ruah. Maka melihat sosok mungkar nakir saja itu bagian dari fitnah kubur. Kecuali orang-orang yang Allah berikan ketenangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang menghadapi mungkar nakir. Nah, barulah sampai kepada fitnah yang paling besar. Kalau orang menyebut fitnah kubur niki hanya dengan kata fitnah kubur saja, yang dimaksudkan fitnah terakhir niki. Walaupun fitnah kubur ada beberapa kita sudah sampaikan tadi di depan, lagu lamun dengan kena fitnah kubur maka yang dimaksudkan adalah fitnah terakhir. Apa itu? Su'alu mungkarin wa nakir. Ini yang paling akhir. Pertanyaan mungkar dan nakir, dan inilah fitnah yang paling besar. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fitnah terbesar nika adalah fitnah Dajjal. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa anzara qaumahu min fitnatil masiihid dajjal. Tidaklah Allah mengutus nabinya, seorang nabinya, kecuali nabi tersebut memperingatkan akan bahayanya fitnah dajjal. Jadi oleh zaman Nabi Adam niki sampun peringat perubahan bija jarin yang menjadi umatnya saat itu pada apa? Fitnah dajjal. Lebih-lebih ternyata yang mendapatkan fitnah dajjal ini siapa? Umatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mau fitnah dajjal niki jamaah. Itu mau fitnah dajjal niki ya umatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun dia narak gubuk, dia narak desa, dia narak dasan, kecuali dajjal akan sampai ke tempat itu. Kecuali dua kota suci, Makkah dan Madinah. Ini tidak akan dimasuki oleh dajjal. Selain ni ke Tegal jak keruan jamaah ni kita keruan Tegal. Padan malah Kediri masih nggih. Kediri be sedayu gah berora taman pelobok kerang bedil taman. Tak ada satu tempat satu daerah kecuali dajjal itu akan sampai, karena Allah berikan dia kekuatan untuk melintasi satu tempat dengan sangat cepat. 4 petang dah sejelun di dunia dajjal niki. Lagu jelo sak penembek marak setahun. Jelo sak kedua marak sebulan. Jelo sak ketelun marak seminggu. Jelo sak keempat lamun bapak puan dia dua kena seminggu, sejumat bahasa. Ingat ke? Ya, jelo penembek marak setahun. Jelo kedua marak sebulan. Jelo ketelun marak seminggu, sejumat, ya. Jelo keempat dan seterusnya ya seperti hari-hari biasanya. Dan fitnahnya sangat berat, sangat berat. Sedang kekeringan, tak ada makanan, tak ada kehidupan, tiba-tiba datang sosok ini sin irupan, tumbuh-tumbuhan niki sin sugulan kakenan ineman. Ya. Akhirnya apa? Mengakui dajjal ini sebagai Tuhan. Ia paling berat nih.
Dek melek tergorok kawak jari dua terbelah segera gaji. Berat sekali fitnah dajjal. Tetapi siapa yang merasakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman. Nggih. Nah, umat akhir zaman niki sebenarnya itu pun taman umat akhir zaman niki. Ya, tetapi apakah kita yang berjumpa apa tidak, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Lamun menikah Ustaz berlebih dengan sak sampun menjulu niki sak bilinan berjulu Ustaz berdait kanca fitnah dajjal, ndek berdait kanca fitnah dajjal. Lagu yang berdait kanca fitnah sak ndek kalah berat dari fitnah dajjal. Apa itu? Pertanyaan dari mungkar dan nakir. Nah, wayan sak ketua niki jamaah protokol sih mungkar nakir, ya. Didudukkan sama mungkar nakir, ya Allah belum berwen terus, ya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, tubtala hadhil ummatu fi quburiha. Ya Rasulullah, umat niki lemak yang teruji si Allah di dalam kubur. Yaitu maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir. Fa kaifa bi, terus berembih nasib ke tiang ya Rasulullah. Wa ana imra'atun dha'ifah, tiang niki nina salemah ya Rasulullah, berembih rukyah berandangan kaca mungkar nakir. Nah, Ibunda Aisyah pun khawatir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nabi maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun fitnah mungkar nakir, begitu dahsyat fitnah mungkar nakir, lagu lamun teican petunjuk si Allah Subhanahu wa taala yang molah leelan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, fa inillahu hadahu, lamun teican petunjuk hidayah si Allah Subhanahu wa taala, maka lidahnya akan sangat ringan menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku. Sekik jadi syarat jamaah nabi ni ke diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak wayan sak tama kubur putar berandangan kaja mungkar nakir niki way lepas lapuk gelar niki jamaah. Engkah nara aran doktor, engkah nara aran dokter, engkah nara aran tuan guru, kiai haji, LC, ustaz, sudah ndak ada lagi itu, lepas semua gelar-gelar kita. Yang tersisa adalah kejujuran kita, kejujuran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baun, ya mohon maaf, bagi niki kan bisa saja namanya gelar niki. Mohon maaf, mara LC niki pokok sak belajar 7 tahun dahit. Ya, ini tentu saja dengan taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gelar bisa menutup napi akhlak yang sesungguhnya dari seseorang. Baun. Dokter membantu orang lain solah ruan, tapi kita tidak tahu akhlaknya seperti apa. Maka lepas semua gelar. Tentu kita husnuzon kepada semua orang, bukan berarti kita suuzon pada semua orang. Kita husnuzon. Tetapi ini semua besok akan lepas. Lepas lapun niki. Tidak ada lagi. Tinggal tersisa bagaimana dia menjaga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Ya, syarat adin terjaga si Allah Subhanahu wa taala itu jaga Allah. Ustaz gerah dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksudnya menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dunia penggitan lemak ni ke jamaah. Dengan sakaken harta wakaf penggitan itu. Dengan sak korupsi penggitan. Dengan sakirang lekak ya penggitan, dengan sakirang nipu penggitan, dengan sakitin rakyat penggitan. Nah, penggitan itu nara bau tersebut. Nah, ada bau di nara bau tersebut ya Allah di sana. Itulah yang kemudian akan mempengaruhi apakah kita menjawab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi tidak ada urusan. Ya, tidak ada urusan kita dengan gelar, dengan pandangan orang saat itu tidak ada urusan lagi, tetapi jujurnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tiang sampaikan tadi bahwa kuburan ini kan dia perkara gaib.
Karena dia perkara ghaib yang paling memungkinkan akan membantu kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ghaib niki adalah Nabi, bagaimana kita menjaga Allah dalam kondisi ghaib saat kita di dunia. Jadi sak ghaib selamatan sak ghaib. Nabi maksudnya sak ghaib, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dengan ini firman Allah, orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Nabi maksud kondisi ghaib niki ada dua tafsiran kondisi ghaib. Tafsiran yang pertama, kondisi ghaib ini maksudnya apa? Kondisi ketika dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dia lihat zatnya. Saya wah kita Allah taala ndak. Dia tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah, tetapi dia benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini ghaib. Sehingga lamun dengan wasin nirab diri dia merasakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ghaib yang pertama. Kondisi yang maksud dari kondisi ghaib yang kedua adalah wayeun sak mesa. Dia tentu uji ketakwaan niki jamaah wayeun sak mesa niki. Ya tentu uji. Lamun solah tan jaga Allah wayeun sak mesa. Di sinilah Allah akan menjaganya wayeun sak mesa dia. Ya mohon maaf, ndek mesti mesa niki mesa kan ndek lalu jok negara mbe jok daerah mbe misal. Dinarak dengan ketau syukuran ya maksiat le tau nikeun dinarak dengan ya protes, dinarak dengan ya gita. Lagu mohon maaf kadang menikeun lalu begawean jok tau sak jauh. Ya, girang kebejorak kenapa? Ineman ben den wah rasa, nine ben den wah coba. Menike kadang dengan macam ruan ineman ni ke sin coba ya selapun sin rasa ya selapun mohon maaf nina berembe tu ya wah nerak coba ya selapun. Nah ini kan karena dia merasa aman ya jauh langan pengingat dengan dia narak dengan ketawa ya jauh nak merasa aman dia. Ini kondisi ghaib maksudnya. Lamun marak menikah kondisi kemudian dia menjaga ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan menjaga ketika dia berada di dalam kesendiriannya wayan sa'lik dalam kubur. Ini kondisi ghaib ni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan sangat menunjang kondisi kita kelak ketika berada di dalam kuburan sendirian. Nah niki sak makin nyekeun terlatih le bulan puasa niki. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala Nabi, tujuan puasa niki la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iki tujuan puasa niki tattaqun. Inti dari takwa ni ke Nabi, inti takwa ni ke Nabi muraqabatullah, itu inti takwa. Nabi maksud muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Uli samarak mangkin niki besira kenyekeun teu puasa. Arak ndek wayan teu kira-kira ya batalan puasa pun dinarak dengan ketawa, arak ndek kira-kira. Luwek lalu. Mesak-mesak telik balik misal dinarak dengan kaling tiagi si senyawa rubian ni ke ketunah nu ni agi tepacu osok demen wah besuh mangan osok onus biwin sande penggitan minyak demen wayan sugul berdait kan cebatur lemes ceriten paling lemes wayan sak berbuka bersama paling semangat ni paling lapah cerita. Padahal wah besuh nek jam 12 si puasa onjol-onjol. Ngase-ngase buka ponjol. Saya ketawa jamaah darak. Kadang-kadang kode nu menonton bedak tamu jok jeding lah kengonek jok jeding ya nyot kerani ke. Saya tahu darak. Artinya peluang kita membatalkan puasa ni ke ya luwe besar. Terbuka lebar. Lagu ndek terbatalan puasa teu jamaah. Lebih dari itu ukuran arak dengan beli bayah bank tekepeng sekian bahkan sekian puluh juta asal batalan puasa milih ente dia milih batalan puasa lamun ratusan juta milih terpikir-pikir dia terganggu pikir-pikir dia terganggu membatalan puasa. Kenapa kita tidak mau batalkan puasa kita tahu Allah tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu sebut oleh julun Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat takwa yang sesungguhnya.
ia terlatih termakin sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, melatih ketakwaan kita sehingga di dalam segala kondisi kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal meniki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wayan sak mesak-mesak tini ke ieu to tantangan niki. Lamun dari kanca batul kan dia semel ya maksiat niki. Barangkali sudah yang sampaikan niki. Lamun kanca batul semel baik gawe maksiat. Kenapa Allah masih berikan kita rasa malu, al-haya? Ya pihak tandek sembel maksiat di julun manusia. Ya. Lagu wayan sama-sama narak dengan ingat ni kena itu sangat berpotensi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun mas tahu jaga Allah wayan sama rak menikah, insyaallah ya. Allah akan menjaga dirinya di dalam segala kondisi. Dan semoga puasa niki memang mau teh nggih kita betul-betul menghayati ya makna dari puasa ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan niki dengan yang gawe dosa doang kan tercatat. Ande dia gawe dosa. So waktu arak perang Tabuk, ketika Rasul akan melakukan perang Tabuk, terjadi perang Tabuk. Saat ni ke kondisi perekonomian umat Islam nyekeun berat. Marak makin lah sesudah pandemi berat kondisi ekonomi ni. Oh seberat-berat ni rame tetap cakra jamaah bengak. Pisentrum tetap rame beli tangkong lebaran ni, tak ada masalah kita berbahagia dengan Idul Fitri. Lagu kita saling mengingatkan. Lamun bau jadi dendek sampai ke tebilin tarawih. Dendek tebilin tarawih, dendek sembahyang berjamaah, tebilin jamaah. Mumpung masih bulan puasa ni angkat yang girang kebejorak. Nggih. Lek penutup bulan puasa ni kan dengan wayang dengan iktikaf. Makin Bapak Aral iktikaf di Zakaria. Nggih, 10 hari beliau ndak keluar masjid. Melanjutkan Bapak Tuan Guru Haji Sofwan Hakim. Nah, dengan iktikaf sebenarnya akhir-akhir Ramadan niki lagu tahu iktikaf ni kedua tahu. Siapa nak lem masjid, sa kedua le cakra. Itu dengan lu iktikaf ni ke. Wah. Karena yang sugul kelema aru di mana nak toko buka. Yang sugul galeng panas. Bila anton sugul hingga sasar paling pas. Hingga sasar sugul, ruan manusia Allahu Akbar. Beane. Yang ngisi bila Mataram. Nggih, semenia anu menjelang berbuka puasa lah. Wis rame manusia. Ulek-ulek isikin rame. Lelangan nih. Karena saya dari Mataram menuju Kediri, niki dari berbagai daerah menuju Mataram. Oh ni asal wayan salampak rame manusia menikah kia ulek jo Kediri je sekian rame manusia. Ya. Yang ingin yang sampaikan tidak ada masalah. Kita ingin menyambut Idul Fitri tidak ada masalah nih ke. Tetapi jangan sampai meninggalkan melupakan sesuatu yang jauh lebih utama. Nabi nih ke ini puasa kali ini menjelo kurang lebih nih ke jamaah ya Allah penitman maksimal sitilap diri. Yo nih kelai awal-awal kesampaian bilang tahun tara nyesel jamaah. Kita nyesel lontoh. Ya Allah, Ramadan wah puasa wah sak liwat ni penutup nangis tu. Bilang tahun tenangis-nangis lontoh. Ya. Bilang tahun ternyesal-nyesal lontoh ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ala kulli hal. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala nyekeun susah kondisi perekonomian umat Islam saat nikah. Kemudian Rasul meminta sahabat untuk berinfak bersedekah. Datang Utsman bin Affan, pusi-pusi bahasa kita ni ke satu kantong uang ni ke sinjau. Lepas julun Nabi, niki Nabi dari tiang. Ternyata isin pira 1000 dinar. 1000 dinar ni ke lamun jok rupiah aja sekitar 3,2 miliar. 3,2 miliar jamaah. Ibu-ibu 3,2 miliar. Beli cendol seberembe maut ni ke 3,2 miliar. Sia seberembe maut. 3,2 miliar jamaah. Mesa ni ke sugih Utsman bin Affan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ma dharra Utsmanu ma amila ba'dal yaum." Apa-apa yang gawe dosa si Utsman oleh jelo ni kah tercatat wah. Nika. Apa-apa yang gawe dosa si Utsman kah tercatat. Ukuran malaikat pencatat amal buruk pada Utsman niki ya pensiun mangkah wah. Engkah nu gawe engkah tercatat. Nggih. Lagu apakah kemudian Utsman melakukan ini kesempatan? Alhamdulillah, ini Utsman kesempatan misal. Ndek, coba nita mun terkena marak menikah. Ya. Pokok apa-apa yang gawe dosa, Ustaz Naufal lingkah nu tercatat. Ndek da dait ke masjid balik jamaah.
kesempatan napi-napi tergawe dosa kata catat. Utsman bin Affan timan samarak menikeun tan terjamin si Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat sak girang kerenggati tahajud sak semalam ni ke bacaan telung dah sejuz. Sebungkul Quran ni ke sin baca wayan sak tahajud. Utsman bin Affan ketika meninggalnya pun dalam keadaan syahid fi sabilillah. Nah, Utsman bin Affan marah menikah. Nah, ia menarik Utsman niki. Nggih, lamun dengan raosan surga kanceun neraka, den wah nangis Utsman. Lagu lamun dengan raosan kubur, den taun dek nangis aran Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai terketuan ya Utsman, maka bilang dengan raosan surga kanceun neraka den wah gati nangis pelungguh. Lagu lamun dengan raosan kubur maka tetap baik nangis napi jak perkara. Maka beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ni ke ye jari pemberhentian pertama, ye tahu tu mentelah sak penembek untuk menjalani rangkaian kehidupan akhirat yang berikutnya. Ia paling penambihan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara min. Lamun selamat lek dalam kubur niki, solah molah sin hadepin lek dalam kubur niki, maka nabi sayan hadepin sesudah kubur jauh lebih solah, jauh lebih molah. Fa illam yanju, lagu lamun dek selamat dek dalam kubur, fama ba'dahu asyad, apa yang hadapi sesudah kubur niki akan jauh lebih berat. Makanya jamaah niki sebagai penutup insyaallah, wayan terketuan lemak terketuan tita, wayan terketuan si malaikat mungkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka, dan begitu seterusnya. Lahmun tahu menjawab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikeun berjawab misal tahun jawab molah dia ngelak menjawab sapaling penembek terbukaan ni ke lawang sak langan lawang niki yang kita ruan neraka, tahun berjawab lagu ruan neraka sin kita penembek demin kita ruan wah sedih putus asa, langsung tersambut si malaikat, abdalakallah, tertutup lawang niki pun tergentian si sopok lawang yang dari lawang niki pun kita ruan surga, mulain ambu aroma surga, tergentian nyerak si Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan niki ibarat doang, arak dengan lamar pegawaian oleh awal dan tebarak lulus kamu ni bahagia, dia bahagia, tetapi akan lebih bahagia lagi demen penembek yang tebarak antan dek lulus sinsun tebarak nabi lulus kamu lah bahagia menikah pendekatannya. Penembek terbukaan lawang saat darinya dia melihat penampakan neraka putus asa, tertutup niki pun terbukaan lawang yang darinya dia melihat surga, takar cemohan terus. Lalu dia mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Tuhanku arwan tan kiamat niki sintunas arwan tan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, adik saaru kumpul kanca keluarga ke. Ya Allah arwan tan kiamat, saya ingat nikmat di dalam kubur doang malah meniki nikmat, nabi lagi nikmat yang menanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan seandainya tahu menjawab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu la adli, diketahu apa saunin dengan ya wah kuni aku endah den tahu yang nuni jamaah. Ia penembek yang terbukaan lawang dek Nabi surga, diharamkan dia dari melihat surga, tapi tempat yang sangat indah yang dia lihat. Wah sak cemoh baik kaya pun tertutupan si Allah Ta'ala pun tergentian sopok lawang, ia langan kita neraka dan mulai terbakar dengan hembusan api neraka. Lalu dia mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku dendek man kiamat, azab di dalam kubur doang meni sakit, apalagi azab yang menanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menyampaikan anden selamat nabi yang hadapi sesampun kubur jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Lamun dia selamat nabi yang hadapi sesudah kubur jauh lebih susah, jauh lebih berat. Maka tiang ingatkan diri tiang dan kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas.
Arak dua nikmat sagilang lalian si manusia. Sa penebik nikmat sehat, sa kedua nikmat sempat. Nikmat sempat niki termasuk kata Imam Nawawi adalah nikmat usia, umur. Saya ingat malau ni tiang dan berkali-kali tiang ulang, dendek sampai tinjot lemah narak dengan dek tinjot lagu. Kita minimalisir, kurangi. Ternyata wah dai diri Nabi lek dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani kehidupan niki, terutama kemudahan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam menjalankan sunnah-sunnah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap jamaah ya Allah kangen tendek tipak Nabi, ya Allah kangen tipak Nabi. Nggih, lagun dia narak tadah, narak langan tiap berait kanca Nabi le dunia, sekik doang tu tiap mau berait kanca Nabi-nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bilang jelo untuk berselawat, bilang jelo untuk kangen tipak Nabi, ya sa nauzubillah. Kelelah temelai terberait pun dia terberait kanca Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bertebedait bermajlis bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ونعوذ بك من النار ولو طرفة عين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا وصدقاتنا وجميع عباداتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena niki pertemuan terakhir kita, maka tiang atas nama pribadi memohon maaf sekiranya pertemuan pertama tiang jadi nembean pilan di awal bulan puasa sampai yang keempat niki arak salah ucap, arak salah buat, napi pun niki tiang ngampura agung sinampura, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Mudah-mudahan niki menjadi jalan kita semua mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.